Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Zoku Mahoka Koko no Retosei Magian Company, volume pertama chapter keempat. Di chapter ini bakal dibahas tentang kehidupan Tatsuya dan juga kawan-kawan di dalam Universitas Sihir Nasional. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah 2 hari berlalu, sejak perusahaan Magian Company selesai diresmikan, akhirnya Tatsuya memiliki banyak waktu untuk pergi ke universitas. Dan di sana, Tatsuya banyak sekali menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan semua tugasnya yang sudah menumpuk. Dan setelah semua urusannya selesai, Tatsuya pun langsung pergi menuju kafetaria untuk bertemu dengan Miyuki dan juga Lina. Tetapi saat Tatsuya berjalan, dia pun lalu bertemu dengan Masaki, yang saat itu dikerumuni oleh banyak gadis. Dan di sini Tatsuya berpikir bahwa Masaki ini terlihat sangat menikmati masa kuliahnya dengan sangat normal. Bahkan Masaki cukup populer di universitas. Dan Tatsuya juga mulai membandingkan kehidupannya dengan Masaki. Dan menurut Tatsuya, kehidupannya jauh lebih bahagia daripada Masaki, karena dia memiliki Miyuki. Sedangkan Masaki yang melihat Tatsuya, dia pun dengan dingin langsung menatap Tatsuya dan mulai melambaikan tangan. Tetapi di sini mereka tidak saling berbicara, karena Masaki masih menganggap Tatsuya sebagai rivalnya. Dan Masaki juga tahu jika Tatsuya pasti ingin bertemu dengan Miyuki, sehingga hal ini membuat Masaki merasa tidak nyaman. Dan setelah Tatsuya meninggalkan Masaki, tiba-tiba saja Tatsuya dipanggil oleh seseorang. Dan orang itu ternyata adalah Kuroba Ayako, atau sepupu dari Tatsuya. Dan saat Tatsuya melihat Ayako, ternyata Ayako juga sangat populer di kalangan para laki-laki. Dan Ayako saat ini telah dikerumuni oleh banyak siswa laki-laki yang ingin mendekatinya. Bahkan Ayako ini lebih populer daripada Saingusa Izumi dan juga Saingusa Kazumi. Lalu setelah itu, Ayako pun bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya akan makan siang dan apakah boleh dia ikut bersama dengan Tatsuya. Dan di sini, Tatsuya sebenarnya tidak keberatan untuk mengajak Ayako. Tetapi Tatsuya sedikit agak ragu karena dia takut membuat para laki-laki yang mengejar Ayako akan menyimpan dendam kepadanya. Tetapi untungnya, Ayako bisa mengendalikan mereka semua. Dan Ayako juga telah menjelaskan kepada mereka bahwa Tatsuya itu hanyalah sepupunya. Dan untungnya, berkat penjelasan dari Ayako, akhirnya banyak dari mereka yang mau mengerti. Dan alasan mereka bisa menerima hal ini dengan sangat cepat adalah bukan karena kecantikan dari Ayako saja, tetapi karena mereka semua tahu bahwa Ayako itu adalah anggota keluarga dari Yotsuba. Dan juga banyak dari mereka yang memiliki tujuan untuk membuat hubungan baik dengan keluarga Yotsuba dengan cara mendekati Ayako. Dan beberapa dari mereka juga sangat takut kepada Tatsuya, karena mereka tahu bahwa Tatsuya itu adalah seorang penyihir yang sangat kuat dan juga mengerikan. Bahkan Tatsuya telah menjadi ancaman bagi dunia. Dan alasan kenapa Tatsuya tidak memiliki banyak teman seperti Masaki adalah karena mereka takut kepada Tatsuya, sehingga Tatsuya dijauhi banyak orang kecuali teman-temannya. Lalu setelah itu, Tatsuya dan juga Ayako pun langsung pergi menuju kafetaria. Dan ternyata di sana mereka telah ditunggu oleh 3 orang. Dan mereka itu adalah Miyuki, Lina, dan juga Saingusa Izumi. Tetapi saat Ayako dan Izumi saling bertemu, mereka pun langsung menyapa satu sama lain, seolah-olah mereka sudah sangat dekat. Tetapi sebenarnya di sini bisa dilihat dengan sangat jelas jika ada sedikit persaingan antara mereka berdua, dan mereka terlihat bagaikan seorang rival. Dan perlu diketahui bahwa Saingusa Izumi dan juga Kuroba Ayako
Mereka ini adalah seumuran. Dan saat kompetisi 9 sekolah diadakan, Izumi telah menjadi lawan dari Ayako di pertandingan Mirage Batch. Dan di dalam pertandingan itu, pemenangnya adalah Ayako. Dan sejak saat itu, mereka berdua telah menjadi seorang rival dan saling waspada satu sama lain. Lalu Ayako dengan nada persaingan bilang kepada Izumi bahwa dia tidak menyangka jika Izumi juga ada di sini. Tetapi Izumi yang mendengar itu, dia juga tidak mau kalah. Dan Izumi dengan tenang lalu menjawab bahwa dia juga tidak menyangka jika Ayako juga ada di sini. Dan akhirnya, suasana pun menjadi sedikit agak canggung di antara mereka. Dan mereka tidak bisa akur satu sama lain. Bahkan Miyuki dan juga Lina yang melihat mereka berdua, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu setelah itu, Izumi bilang kepada Ayako. Izumi bilang bahwa sayangnya di tempat mereka saat ini hanya tersisa satu kursi lagi, dan kursi itu untuk Tatsuya. Dan di sini Izumi seolah-olah ingin mengusir Ayako secara halus. Dan Ayako yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Izumi. Tetapi Ayako mencoba untuk bisa tetap tenang. Lalu Ayako bertanya kepada Izumi, apakah Izumi juga ingin ikut makan bersama Tatsuya dan juga yang lainnya? Dan Izumi dengan dingin lalu menjawab. Izumi bilang bahwa memang dia ingin ikut makan bersama. Dan apakah Ayako memiliki masalah tentang hal itu? Lalu Ayako bilang kepada Izumi bahwa dia juga ingin ikut makan bersama Tatsuya dan juga yang lainnya. Tetapi Izumi yang mendengar hal itu, dia pun masih tetap tidak mau kalah dari Ayako. Bahkan dengan nada menggoda, dia pun lalu bilang kepada Ayako bahwa jika Ayako ingin makan bersama dengan Tatsuya, maka Ayako harusnya bisa mengajak Tatsuya untuk makan berdua saja. Dan Ayako yang mendengar hal itu, dia pun sebenarnya sangat kesal kepada Izumi. Tetapi Ayako dengan tenang lalu menjawab. Ayako bilang bahwa jika dia melakukan hal itu, maka hal itu akan sangat tidak sopan kepada Miyuki. Karena Miyuki adalah kepala keluarga dari Yotsuba selanjutnya. Bahkan setelah itu, Ayako juga memberikan serangan balik kepada Izumi. Ayako bilang kepada Izumi, jika Izumi juga ingin makan dengan Tatsuya, maka dia tidak keberatan akan memberikan Tatsuya kepada Izumi. Sedangkan Izumi yang mendengar itu, dia pun merasa sangat malu dan wajahnya mulai memerah. Dan dengan ini, kemenangan pun diraih oleh Ayako. Sedangkan Izumi, karena dia sangat malu, dia pun lalu memutuskan untuk pergi, dan dia pamit kepada Miyuki. Dan setelah Izumi pergi, Miyuki pun lalu sedikit memberikan teguran kepada Ayako karena perbuatannya. Karena bagi Miyuki, hal itu sudah keterlaluan. Dan Ayako yang mendengar itu, dia pun dengan hormat lalu meminta maaf kepada Miyuki karena sudah berbuat seperti itu. Dan Ayako juga menjelaskan kepada Miyuki bahwa sebenarnya dia melakukan hal itu karena dia menganggap Izumi sebagai saingannya dan tidak ada maksud untuk merendahkannya. Lalu Ayako bilang kepada Tatsuya dan juga Miyuki bahwa untuk membayar kesalahannya, maka dia juga kali ini tidak akan bergabung untuk makan bersama dengan mereka karena dia juga sedikit merasa bersalah kepada Izumi. Dan Miyuki yang mendengar itu, dia pun mengerti. Dan Miyuki bilang kepada Ayako bahwa kapan-kapan mereka bisa bertemu lagi. Lalu setelah itu, Ayako pun langsung tersenyum dan pergi meninggalkan mereka. Dan setelah makan siang selesai, Tatsuya, Miyuki dan juga Lina, mereka pun mengunjungi sebuah seminar. Dan seminar itu diadakan oleh keluarga cabang dari Yotsuba, yaitu keluarga Tsukuba. Dan acara ini diatur oleh suku Bayuka. Dan suku Bayuka adalah sepupu dari Tatsuya dan juga Miyuki. Dan di dalam seminar ini akan menampilkan penemuan dari seorang peneliti sihir yang bernama Higashiyama Kazutoki. Dan walaupun dia ini bukan anggota keluarga Yotsuba, tetapi dia masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Yotsuba melalui keluarga Tsukuba. Dan usianya saat ini baru 60 tahun. Dan sebelumnya dia adalah seorang peneliti yang telah mengembangkan sihir kelas strategis. Dan karena kemampuannya itu, dia pun sangat dihormati di dunia internasional. Dan perlu diketahui bahwa seminar ini didanai oleh Todo Aoba.
Dan alasan Todo Aoba mendukung seminar ini bukan karena keluarga Tsukuba, tetapi karena Todo Aoba sangat menghormati Tatsuya. Dan selama seminar ini, Profesor Higashiyama terus berdiskusi dengan Tatsuya daripada siswa yang lainnya. Karena walaupun Tatsuya jarang masuk ke universitas, tetapi Tatsuya diakui memiliki kemampuan yang hebat, bahkan telah membantu banyak penelitian. Dan setelah seminar selesai, Tatsuya, Miyuki, dan juga Lina, mereka pun langsung pulang ke rumah utama keluarga Yotsuba yang ada di Tokyo. Tetapi setelah Tatsuya sampai, tiba-tiba saja ada sebuah email masuk dari Kyoko dan juga Hyogo. Dan saat Tatsuya membaca email itu, Tatsuya pun menjadi sangat terkejut. Karena di dalam email itu, Kyoko memberitahu Tatsuya jika putri tertua dari keluarga Saingusa, yaitu Saingusa Mayumi, dia ingin bergabung dengan perusahaan Meijin Company. Dan Miyuki yang melihat Tatsuya, dia pun lalu bertanya kepada Tatsuya, apakah ada masalah dengan perusahaan? Dan Tatsuya pun lalu memberitahu Miyuki bahwa Saingusa Mayumi ingin bergabung dengan perusahaannya. Dan hal ini membuat Miyuki sangat terkejut dan juga terguncang. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.